Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari survei kelompok kami mengenai evaluasi ekonomi yang berada di daerah Selungup Mangrove Conservation dengan menggunakan metode Contingent Value Method atau CVM. Nah, untuk anggota kelompok 3 itu sendiri, yang pertama ada Yusri Zaki Ubaidillah, kemudian saya sendiri yaitu Puanta Nurisa Marahendra, kemudian ada Fadilah Estu Nuriani, Uci Maisela Sinaga, Faika Arsita Belasari, dan yang terakhir yaitu ada Boy Christian Bruto. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasi hari ini. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Faika. Silakan. Baik, berikutnya ada beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi hari ini, yaitu pertama latar belakang, lalu tujuan, deskripsi wilayah, metode, dan hasil pembahasan. Selanjutnya, latar belakang. Selungup Mangrove Conservation adalah salah satu kawasan ekowisata yang ada di Kabupaten Malang. CMC dikelola oleh Pokmaswas dan masyarakat setempat. Sebelumnya, kawasan Selungup mengalami kerusakan akibat penambangan berlebihan. Nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum dari seseorang mau mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Contingent Valuation Method atau CVM adalah metode valuasi berdasarkan survei yang digunakan untuk memberi penilaian moneter kepada komoditas lingkungan berdasarkan besar pengunjung mau membayar untuk perbaikan kualitas lingkungan. Selanjutnya, untuk tujuan untuk mengetahui teknik valuasi ekonomi menggunakan Contingent Value Method atau CVM. Kedua, untuk mengetahui nilai ekonomi Selungup Mangrove Conservation atau CMC. Pada kali ini kelompok kami di kawasan Selungup Mangrove Conservation, yang mana merupakan kawasan konservasi yang berfokus pada konservasi pohon bakau atau mangrove dan juga terumbu karang yang berada di daerah Sendang Biru, Tambak Rejo, Kecamatan Setiarjo, Kabupaten Malang. Selungup Mangrove Conservation atau CMC sendiri merupakan suatu kawasan konservasi yang berada di pesisir Kabupaten Malang yang dikelola oleh Pokmaswas Gul atau Gatra Olah Alam Lestari, yang mana merupakan binaan dari DKP Jawa Timur. Pada kawasan CMC sendiri terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona inti, zona rehabilitasi, dan juga zona mangrove. Untuk zona inti sendiri terdapat dua zona, yaitu zona terumbu karang seluas 0,875 hektar dan juga zona inti mangrove seluas 2,687 hektar. Kemudian zona rehabilitasi merupakan zona yang membatasi antara daratan dengan zona inti terumbu karang yang berada di wilayah pantai Tiga Warna dengan luas 1,0198 hektar. Kemudian untuk wilayah hutan mangrove sendiri berada di pesisir Desa Sitiarjo dengan luas 38 hektar. Nah, untuk metode yang kita gunakan yaitu metode Contingent Valuation Method atau CVM. Metode ini dilakukan untuk mengukur preferensi masyarakat dengan kuesioner tentang seberapa besar mereka mau membayar atau willingness to pay untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan baik, atau menerima kompensasi atau willingness to accept bila mana mereka harus kehilangan kualitas lingkungan yang baik. Skema kerjanya yaitu yang pertama adalah kita mengidentifikasi jasa-jasa lingkungan yang akan kita nilai evaluasinya, kemudian kita tetapkan tujuan evaluasi, setelah itu pembuatan kuesioner dan sebar ke responden, setelah itu analisis data. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil dari kuesioner kami mengenai usia pengunjung CMC. Dari 42 koresponden, seluruhnya memiliki rentan usia yang berkisar antara 17 sampai 25 tahun. Ini berarti seluruh pengisi kuesioner adalah para remaja. Selanjutnya itu mengenai intensitas berkunjung. Dari 42 koresponden, terdapat 76,2% atau 32 orang yang menjawab pernah berkunjung ke ekowisata CMC Tiga Warna Malang. Nah, dari 42 koresponden, terdapat 69% atau 29 orang yang menjawab pernah berkunjung ke ekowisata CMC Tiga Warna Malang minimal dalam 1 tahun terakhir, yakni 2016 sampai 2021,
baik sebelum atau selama pandemi COVID-19. Selanjutnya itu kuesioner status pernikahan. Nah, dari 42 koresponden, seluruhnya menjawab status pernikahan mereka dengan belum menikah. Untuk pendidikan terakhir, dari 42 koresponden, terdapat 85,7% atau 36 orang yang menjawab pendidikan terakhir, yakni S1 atau S2 atau S3. Dan terdapat 14,3% atau 6 orang yang menjawab pendidikan terakhirnya, yaitu SMA, SMK, dan MA. Ini berarti sebagian besar koresponden memiliki pendidikan terakhir antara S1, S2, dan S3. Untuk jenis pekerjaan, dari 42 koresponden terdapat 95,2% atau 40 orang yang menjawab jenis pekerjaan, yaitu pelajar atau mahasiswa. Dan terdapat masing-masing satu orang responden yang menjawab memiliki jenis pekerjaan pegawai swasta dan juga sedang menganggur. Dari sumber informasi CMC ini, dapat disimpulkan dari 42 koresponden, terdapat 71,4% atau 30 orang yang menjawab teman atau keluarga atau kerabat sebagai sumber informasi CMC 3 warna Malang Selatan. Kemudian terdapat juga 9 orang responden yang menjawab media sosial dan masing-masing satu responden menjawab magang dan kegiatan kampus. Kemudian untuk urgensi kawasan konservasi, dari 42 koresponden, terdapat 54,8% atau 23 orang menjawab mengetahui urgensi suatu kawasan konservasi. Ini berarti dominan banyak yang mengetahui urgensi suatu kawasan konservasi ini lumayan banyak. Kemudian, untuk mengetahui pentingnya menjaga kawasan konservasi, dari 42 koresponden, 78,6% atau ada 33 orang yang menjawab sangat mengetahui pentingnya menjaga kawasan konservasi. Artinya, banyak pengunjung CMC yang sadar betul pentingnya menjaga kawasan konservasi. Nah, kemudian untuk mengetahui ancaman yang dapat mengancam kawasan konservasi, ini dapat dilihat dari grafik yang ditampilkan, yaitu dari 42 koresponden, 52,4% atau 22 orang yang menjawab sangat mengetahui ancaman yang dapat mengancam kawasan konservasi. Artinya, banyak pengunjung CMC yang sadar betul apa saja ancaman yang dapat mengancam kawasan konservasi. Kemudian, untuk strategi penanganan ancaman kawasan konservasi, dari grafik di atas dapat disimpulkan dari 42 koresponden ada 47,6% atau 20 orang yang menjawab mengetahui strategi penanganan ancaman kawasan konservasi. Artinya, banyak pengunjung CMC yang sadar solusi untuk menangani ancaman yang dapat mengancam kawasan konservasi. Kemudian, kesediaan kontribusi dalam upaya menjaga suatu wilayah konservasi dapat dilihat dari grafik yang ditampilkan. Dari 42 koresponden, 64,3% atau 27 orang menjawab bersedia berkontribusi dalam upaya menjaga suatu wilayah konservasi. Artinya, banyak pengunjung CMC yang bersedia berkontribusi dalam upaya menjaga wilayah konservasi, khususnya CMC. Kemudian, ada beberapa masalah yang ditemui oleh koresponden saat berkunjung ke CMC. Dari beberapa masalah yang dijawab oleh 42 koresponden, ada 3 masalah besar yang merupakan masalah serius di kawasan CMC, yaitu akses jalan yang masih kurang layak, kemudian sampah, dan fasilitas yang disediakan kurang memadai, seperti toilet. Kemudian untuk harga tiket, dari 42 koresponden, 95,2% atau 40 orang menjawab bahwa harga tiket masuk ke kawasan CMC tidak mahal. Ini ditunjukkan oleh diagram berwarna merah di sebelah kiri. Kemudian dari 42 koresponden, 88,1% atau ada 37 orang menjawab bahwa harga tiket masuk ke kawasan CMC sesuai dengan potensi alam ditawarkan. Hal ini ditunjukkan oleh diagram berwarna biru di sebelah kanan. Kemudian untuk donasi, dari 42 koresponden, 78,6% atau 33 orang menjawab bersedia untuk berdonasi dalam upaya menangani ancaman di kawasan CMC, yaitu dapat ditampilkan di diagram lingkaran berwarna biru sebelah kiri. Kemudian untuk nominal donasi, dari 42 koresponden, rata-rata jawaban untuk jumlah nominal donasi adalah rentang 20.000 hingga 100.000 rupiah. Untuk kesimpulan yang didapat dari 42 responden sebanyak 95,2%
menyatakan harga tiket masuk ke CMC ini tidak mahal dan sebanyak 88,1% merasa bahwa harga tiket sesuai dengan potensi alam yang ditawarkan. Kemudian sebanyak 78,6% responden bersedia untuk berdonasi dalam upaya menangani masalah pada kawasan CMC ini dengan rentan 20 sampai 100 ribu rupiah. Baik, dan yang terakhir ini merupakan daftar pustaka yang kita pakai untuk presentasi pada hari ini, dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.